Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu bagi mahasiswa adalah untuk memperlihatkan peran mahasiswa atau peran Pancasila sebagai rambu-rambu normatif bagi pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia. Selain itu, pengembangan ilmu dan teknologi di Indonesia harus berakar pada budaya bangsa Indonesia itu sendiri ya, dan melibatkan partisipasi masyarakat luas. Nah, terkait dengan ilmu pengetahuan ya dan teknologi, kalau kita melihat dari akar munculnya ilmu pengetahuan, itu kan dari kebebasan berpikir ya manusia. Atau kita kalau kita tarik ke dalam perkembangan modern ya, kita kembali ke bab 2 ke sejarah Pancasila ya, atau ke sejarah ideologi ya, di mana pada saat perkembangan ilmu itu kan diawali oleh Renaissance dan humanisme yang kemudian melahirkan ilmu pengetahuan ya. Bahkan ya, saking kebebasnya manusia berpikir ya pada saat itu ya, dalam tanda petik gitu, sampai-sampai nilai-nilai yang di luar nalar manusia, kan itu humanisme ya, itu dianggap tidak benar ya, atau dianggap itu bertentangan dan mungkin juga dilawan ya. Sehingga akar permasalahan humanisme dan liberalisme berpikir itu mereka mengambil sumber dari materialisme ya. Jadi mereka meyakini ya kalau kita melihat pada ilmu dan teknologi pada zaman modern ini, mereka meyakini bahwa kemajuan zaman itu diakibatkan oleh pikiran materialisme ya, oleh pikiran manusia ya, itu sendiri ya, tanpa nilai-nilai yang lain ya, termasuk mungkin nilai agama yang dianggap bagi mereka para pencetus ya Renaissance itu bagian dari halangan dalam berkembangnya iptek. Jadi itu pada saat itu ke awal mulanya eh, munculnya abad modern atau budaya modern. Nah, bagi mereka ya keyakinan akan ideologi itu bisa melahirkan ilmu pengetahuan dan bisa melahirkan juga menciptakan teknologi. Karena produk dari ilmu pengetahuan itu kan teknologi ya. Makanya revolusi industri kan ya, ditemukannya mesin-mesin modern. Itu kurang lebih ya awal mulanya. Sehingga hampir semua ilmu pengetahuan ya yang berguna bagi kehidupan manusia itu semakin ke sini kan semakin dibantu oleh teknologi yang disebut dengan mesin ya. Mungkin di era postmodern ini bukan hanya sebatas mesin ya, tapi juga sudah ada teknologi digital, ya, sudah berkembangnya eh, internet dan sebagainya. Jadi ini hampir hampir ada dalam seluruh bidang ilmu yang ilmu itu sendiri berkembang ya, seiring dengan perkembangan teknologinya. Itu selalu selaras ya. Nah, bagi kita yang bukan bangsa pencetus ya, kita kan bukan bangsa yang melahirkan peradaban ya, modern. Karena mungkin kita adalah bangsa yang negara dan bangsa yang terpengaruhi oleh kehidupan modern. Nah, sehingga peran Pancasila ya, tidak mungkin kita ini dari dalam hal ini ya, agak sedikit jauh kalau kita misalnya kita berpikir Pancasila, lalu memikirkan Pancasila, lalu mendalami Pancasila, lalu kemudian akan melahirkan sesuatu ya yang berguna secara universal, bukan hanya berguna bagi manusia di Indonesia, tapi berguna bagi manusia lain, gitu ya, bagi bangsa lain. Ya termasuk kan teknologi-teknologi yang berkembang saat ini ya, transportasi, informasi, teknologi industri itu kan lahir dari ciptaan-ciptaan mereka yang eh, beradab secara modern ya, katakanlah dunia barat. Walaupun dalam perdebatannya ya, mereka pun tidak murni menciptakan atau mengembangkan ilmu pengetahuan,
Tapi bagi mereka yang meyakini bahwa mereka pun mencuri misalnya pemikiran-pemikiran dari tokoh-tokoh agama Islam misalnya. Ketika kan sebelum adanya berkembangnya Barat ya, sebelum Barat menjadi seperti sekarang, di dunia ini sudah terlebih dahulu ya muncul peradaban Islam ya, di mana ilmu-ilmu kesehatan, ilmu-ilmu kedokteran seperti Ibnu Sina kan ya tokoh-tokohnya, ataupun juga ilmu-ilmu falak, ilmu-ilmu seperti aljabar itu pun diawali oleh ataupun dipengaruhi juga oleh pemikiran-pemikiran dari peradaban Islam ya. Tapi kita tidak memperdebatkan hal itu ya, karena kita berbicara masalah budaya modern ya. Karena memang mau tidak mau ya kita harus mengakui bahwa hari ini kita didominasi, dikuasai oleh peradaban modern yang berasal dari dunia Barat. Nah, lalu bagaimana kita memposisikan Pancasila sebagai dasar ya pengembangan ilmu ya. Paling tidak ya, kalau kita bukan bangsa pencipta ya, bukan bangsa pengembang ya. Karena tidak semua negara maju harus pencipta ya. Misalnya Jepang. Jepang negara maju ya. Atau di Asia lah, Korea, mungkin ya Cina, mungkin juga negara-negara lain. Mereka bukan penemu penemu ilmu pengetahuan, tapi mereka pengembang ilmu pengetahuan, pengembang teknologi ya. Membuat sebuah imitasi tapi dengan eh, cara mereka sendiri ya. Misalnya produk-produk teknologi ya, apakah itu otomotif maupun teknologi elektronik kan, Jepang, Korea misalnya, bukan yang menemukan, tapi mereka punya produk-produk yang mungkin secara kualitas ya, kalau dilihat secara eh, kualitas katanya memang lebih mahalan dan lebih bagusan dari produk-produk Eropa. Tapi walaupun seperti itu ya, produk-produk Jepang khususnya tidak jauh berbeda ya, tidak kalah berbeda, tapi dengan harga ya yang relatif lebih terjangkau, pangsa pasarnya lebih luas. Ya, ya antara Lamborghini kalau kita berbicara mobil misalnya dengan Toyota itu kan secara kualitas dan secara harga lebih mahal Lamborghini ya yang buatan Eropa atau BMW atau Mercy ya. Toyota mungkin masih bisa terjangkau oleh sebagian besar ya masyarakat di Indonesia gitu atau di dunia. Tapi kan melihat dari pangsa pasarnya dari sisi kuantitas mungkin penjualan produk-produk Jepang jauh lebih besar daripada produk-produk Eropa. Nah, jadi ada hal ada tingkatannya untuk menjadi negara yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi itu. Pencipta, pengembang, bukan pencipta tapi pengembang walaupun itu imitasi tapi meniru ya, tapi itu bisa memberikan warna baru dalam dalam perkembangan efek. Nah, bagi kita sebagai negara yang berkembang bukan berarti kita ini bisa mengembangkan ya. Kita mungkin terlalu jauh kalau kita ingin menciptakan sesuatu yang sesuai dengan misalnya Pancasila menciptakan SMK ya. Apakah karena Pancasila misalnya? Kan enggak juga gitu kan. Ya mobil SMK yang sering digembar-gemborkan oleh pemerintah ya pada saat kampanye gitu. Kan tidak harus kita ini mentang-mentang mobil itu barang yang punya stylist misalnya, punya fashion, lalu kita ingin menciptakan mobil sendiri. Tapi kalau kita memang tidak mau buat ngapain ya? Tidak semua negara maju juga kan harus membuat mobil gitu. Harus membuat kendaraan misalnya ini ya. Nah, paling tidak ya ketika arus globalisasi seiring dengan ilmu pengetahuan yang semakin bebas, kemudian teknologi yang tak terbantahkan ya, yang tak bisa kita dihindari, paling tidak kita ini bisa memfilter gitu ya, atau membatasi, bukan membatasi perkembangannya, tapi kan ini juga kadang-kadang terbawa dalam bukan hanya proses berpengaruh pada budaya iptek ya, tapi juga mungkin pada budaya perilaku ya, pada budaya kehidupan. Jangan sampai ketika orang Barat misalnya memiliki pemikiran bebas, sehingga memiliki kemajuan yang bebas, termasuk gaya hidup yang bebas. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Ya, kita oke kita terima teknologinya, ilmu pengetahuannya, gitu. Tapi jangan meniru gaya hidup yang bebasnya, gitu kan? Di kita mungkin sebaliknya ya, gaya hidupnya ditiru, ya. Budayanya ya,
westernisasinya, ya, hedonismenya kita tiru. Sementara kita tidak meniru sisi positifnya, yaitu pemikiran-pemikiran besarnya tentang bangsa dan tentang ilmu pengetahuan. Ya. Nah, kenapa saya katakan demikian? Ya karena ilmu itu tidak bebas nilai, gitu ya. Jangan sampai ya ilmu itu dikembangkan, dilaksanakan, tapi bebas nilai. Yang harusnya ilmu pengetahuan itu untuk melindungi manusia, ya, untuk memanusiakan manusia, tapi malah menindas, malah memusnahkan manusia. Karena ya, kalau ilmu pengetahuan, apalagi teknologi itu dilaksanakan secara salah kaprah ya, atau salah dalam penggunaannya, maka tak sedikit ya dampak dari berkembangnya iptek itu adalah pemusnahan dari manusia itu sendiri. Misalnya ditemukannya alat-alat senjata ya, bom atom, pistol misalnya ya, senjataan untuk alutsista militer, kan muncul peperangan ya. Jadi negara-negara penemu dan pengembang iptek itu berlomba-lomba juga dalam hal persenjataan ya. Sehingga dalam persaingan ekonomi, dalam persaingan politik, mereka berlomba-lomba juga menciptakan pertahanan militer sehingga muncul peperangan yang paling besar kan akhirnya muncul Perang Dunia Satu ya, Perang Dunia Kedua, bahkan sampai sekarang ya banyak peperangan-peperangan yang mengorbankan jiwa manusia. Itu kan karena adanya ilmu pengetahuan. Bahkan yang paling mengerikan sekarang sudah ketika Perang Dingin dan sekarang negara-negara yang mengembangkan nuklir itu kan bom atau senjata yang paling berbahaya. Itu kan karena ilmu pengetahuan. Ya. Dalam bidang kesehatan, obat-obatan misalnya. Kan ada ya penyalahgunaan obat-obatan, narkoba. Narkoba kan itu sebenarnya akibat dari pengembangan iptek ya, pengembangan ilmu. Kalau dalam salah menggunakan obat ya, maka kan orang menjadi pelaku merusak, menjolimi diri sendiri kan ya. Bahkan perilakunya menjadi pengedarnya menjadi sebuah perilaku kejahatan hukum ya, kejahatan luar biasa. Dalam ilmu lain misalnya, dalam ilmu kesehatan juga misalnya praktek aborsi ya. Apakah aborsi itu merupakan ilmu atau bukan? Itu kan pengembangan dari ilmu kedokteran mungkin ya, dari ilmu kesehatan. Tapi apakah bebas orang untuk melakukan aborsi ya? Apakah semua dokter itu legal? Yang penting dia dibayar, lalu akhirnya ya orang berlomba-lomba untuk melakukan aborsi ya. Itu kan sudah merusak misalnya, membunuh orang yang belum lahir itu kan. Sebelum lahir sudah dibunuh kan gitu. Belum lagi perilaku-perilaku mungkin karena banyak pre-sex dan sebagainya kan itu ya. Seks bebas dan sebagainya itu secara moral, secara etik, secara hukum itu sudah tidak sesuai dengan falsafah bangsa kita ya. Kalau memang ilmu dibiarkan bebas liar ya tanpa batas. Itu ya teman-teman semua yang dapat saya sampaikan dalam menyampaikan inti dari bab 7 Pancasila sebagai landasan pengembangan iptek.